balik badan, kita mulai lagi. Tadi kan tampak depan, sekarang kita bagian belakang ya. Iya, Pak. Budi cerita. Di Mbak Sunari. Ada. Nah, yang sakit ini ya seperti tadi saya bilang ya, kita harus pijat kedua kaki meski yang sakit ini, karena selama ini karena udah ngalamin sakit selama 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun kaki yang sebelah ini buat tumpuan. Kalau nggak ditangani juga Ya, nanti malah sakit, mesisan, Pak. malah ya nanti Mesisan dipijeti, malah Pak. ini yang jadi sasaran. Mesisan dipijeti, Pak. Nggih, nggih. Nggih biasane ngoten. Nggih. Ya sasaran kita ke otot besar ya, ya seperti ini. Tekan area sini 2 sampai 3 detik, lepas. Nah, untuk kaki pijatannya seperti ini ya. Kita relaksasi seperti ini. Terus kita tarik. Nah, kita pindah ke kaki sebelah, nanti baru pakai gerakan bareng ya. Sini dulu untuk bagian belakang ya, kita tekan bagian sini, diurai ke bagian bawah. Kalau tekan ini cengkring-cengkring ya. Ini tujuannya juga untuk merangsang saraf ya di bagian lutut bagian belakang. Kita tekan, saya tekan seperti ini, rasanya sengkring-sengkring kayak katanya. Ini menandakan sarafnya masih ada respon ya, gitu. Ya kita mulai lagi dari sini. Ini ngalami stroke selama 3 tahun. 3 tahun. Kita tekan. Ini sasarannya ke sini ya, sebelah tulang kering. Oke. Dan terus untuk area paha, ya tekniknya seperti ini. Ya untuk paha ini kita pakai teknik miring ya, tangan miring. Ya seperti dijajak seperti ini, cuman tekniknya miring, ya miring. Sasarannya juga sama ke otot besar paha bagian dalam, ya bagian sini ya, Mas. Ya kalau nggak pakai teknik ini nggak bisa kena ini, nggak bisa kena. Makanya kita pakai teknik miring. Terus kita pakai gerakan bareng. Nah, untuk gerakan barengnya seperti ini ya, kita urai. Kita tekan bagian sini. Nah, untuk pijatannya ini di tulang tengah ya, kita ya, ini. Jadi dari tulang tengah geser sekitar 1,5 cm, titiknya di ini. Karena ini tadi kan bagian perutnya juga nggak stabil, bagian bawah itu agak nyeri, sering buang air kecil, bahkan rasanya tembus sampai di sini. Oke, yang seperti ini. Kita tekan. Nantang griya nggih mijet, Pak. Nggih. Kula siang malam. Berarti nantang griya pijet ya iku nduk nek nang pijet jenengan, Pak. Mboten sasa kok. Ora. Wong itu wong ngoten lho, Pak. Wong ilalong. Dibang kurep nek empun. Lho, kepiye kok empun aku ngono? Empun, Pak. Empun, ngono kula nek kudu guyu ta. Tapi baru beberapa menit ditinggal nengok udah kelar.
temenan lagi sendiri tuh Pak, lagi udah ya Allah Gusti, niku mau lagi mengkurep lagi plek kepen lagi mengkurep pas ngeten iki lho. Pun ngono no ya Allah lho pijet kepiye aku ngono. Aku ya kudu nguyuli sing Sri. Wis ta wis anggap manut no. Ndak krasa no Sri ngono. Untuk area paha kita mulai lagi, paha bagian belakang seperti ini. Ya. Ya untuk area sini, ini area sini ya, tulang belikat perbatasan bahu sama tulang belikat ini pasti sakit ya kalau ngeten ya. Nah ini sakit karena ini sering ketindih. Oke, makin kulot parangi carane solusine supaya nih mboten ketindih. Oke. Ya kita mulai lagi dari sini area paha bagian belakang. Kita ke bagian pantat ya. Ya untuk pantat ini kita pakai gerakan muter ya. Gerakannya seperti ini. Gerakan muter seperti ini di arah pantat ya. Ini memberi efek nyaman, terutama untuk yang kebetulan ini pinggangnya juga terasa tembus sampai ke bagian depan tadi. Bisa memberi efek nyaman untuk menderita sakit pinggang atau saraf kejepit ya. Jenengan mboten asing mriku. Pripun? Mboten asing Lambangan. Kula asli Lambangan. Kula gang sedoso. Riano ngono. Itu orang kena ki. Itu ora kados jenengan iki ya seton-seton ya. Itu to. Sekarang kita tadi kan penekanan sudah, terus kita mulai teknik urut ya. Nah untuk teknik urutnya kita mulai dari pinggul, kita dorong dari bawah ke atas sampai sini ya. Terus kita jepit di area sini. Nah, sekali lagi kita dorong dari bawah ke atas ya, kalau udah sampai pundak kita jepit seperti ini, terus diurai ke bagian luar, balikin lagi ke bagian atas pakai penekanan jari ya. Niki sakitnya ngeten, niku ngangkat saraf. Sampai niku turune mboten saged tek mboten. Jadi sarser-sarser. Niku wonten sakitnya kan? Ya, penyebabnya niku. Jadi ini sakit di bagian pundak. Waktu mau tidur itu nggak bisa nyenyak. Jadi bangun sebentar-bentar terbangun terjaga. Kalau buat tidur itu susah. Nggih. Amit. Ya untuk kebetulan ini kan pasien stroke ya. Kalau tangan nggak bisa ini kebetulan yang sakit yang bagian kanan ya, nggak bisa dilipat. Ini cukup sejajar sama tubuh. Ya ini kan sejajar ya. Ini tangan ya cukup seperti ini. Cara ngurutnya sama. Ya kita urut dari bawah ke atas, ngikutin bentuk tulang belikat. Sekali lagi kita urai ke bagian luar seperti ini, ditarik lagi ke bagian dalam pakai penekanan jari ya seperti ini. Ini nggak usah dipaksa kayak gini, nggak usah ya, cukup sejajar sama tubuh. Kalau dipaksa bukannya cepet malah makin repot. Jadi nggak usah buru-buru karena ini terapi yang pertama ya. Tadi kalau sebelah kan bisa dilipat, ini nggak bisa ya. Jadi bukan usah disip, jadi nggak usah dipaksa ya untuk tangan yang sakit. Nah, terus kita relaksasi lagi, kita relaksasinya seperti ini. Rasa moro, arti.
biasa nggih, biasa lemes no. Nah, ini fungsinya untuk ngerasa saraf yang bagian kaki biar aktif kembali. Sebelah juga sama ya. Nggih, kersane. Kan boten pun damu boten nganu kok. Boten obah cara nganune. Damu kan. Sekarang kita mulai lagi dari sini. Udah lama ini enggak bergerak, bunyinya kertak-kertak semua tadi ya, tapi nggak sakit kertak-kertaknya. Betul sakit nggih? Sekarang kita pakai teknik bareng ya. Tadi sebelah-sebelah, sekarang kita bareng urut dari bawah ke atas ya, seperti ini. Ini untuk di yang stroke sebelah kanan ya. Bagian pundak sakit itu disebabkan ini ada rasa pusingnya juga, di sering pusing ya, sering pusing nggih. Jadi gini, ini yang dirasa Budi ya, pundak kerasa berat, leher kaku, ini bagian sini, bagian sini, bagian belakang ya, ini tebel, berat, pokoknya pusing. Nah, rasanya gitu. Ya. Nggih. Ya, nggak bisa merasakan kan saya jadi pasien juga di sini. Jadi tahu rasanya gimana, beratnya gimana. Saya tahu. Nggih. Nggih. Ini mau diomongin sama siapa, orang juga nggak bisa merasakan, pasti kelihatannya baik-baik aja gitu kan. Sekarang cukup untuk gerakan tengkurap ya. Sekarang kita pakai gerakan enggak nggih. Kita mulai pemijatan di bagian sini, pundak, leher, kepala ya. Ya saya kasih saran begini, betul saya kasih saran begini biar aman ya, nggak kena PL, nggak kena pelanggaran. Ngono gak cerita kawit kae ngono lah. Amit biasa mawon makin kula tak jebenge nampun rampung makin kula jelaske. Ya nanti. Ini untuk leher yang kaku, kita relaksasinya seperti ini ya. Sebelah juga sama. Ya ini sekedar hiburan. Ini yang sakit sebelah sini, sebelah kanan ya, yang stroke ya. Tapi untuk yang ngalamin lebih berat bagian pundak sampai kepala itu bagian kiri ya, bagian kiri di bagian sini ya. Kita selesaikan satu persatu ya, seperti ini. Kan di bagian ini karena ini sering pusing ya, sering pusing, sakit kepala juga, nyut-nyut, kadang sakit kepala sebelah kayak migrain, kadang semua vertigo itu. Kita tekan bagian sini. Kita
relaksasi bagian ini tipis ya, terus ditarik bagian sini pakai penekanan di sini. Ini ngene loro, Pak. Nggih niki ra. Nggih. Niki ajen wonten nganune gede ben rada lega. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Bagian sini ini agak sakit dikit. Tapi saya selaraskan sama kondisi pasien ya, biasanya itu kalau saya paksa begini. Daerah sini kita tekan ke bagian atas, ditarik ya sambil begini, kita rasa pakai gerakan ini. Nah ini penyebab tadi kepala sering sakit, ada penyumbatan arah ke bagian otak ya, penyumbatan oksigen, jadi kurang lancar, jadi menimbulkan rasa pusing, sakit kepala, migrain, vertigo itu. Untuk bagian sini biar jelasnya, ditarik dari bawah ke atas seperti ini, sekali lagi ditarik bagian atas, terus diikuti gerakan ini. Oke. Nah untuk yang ngalamin mata lelah juga, mata lelah bagian sini kita tekan. Anak dhuwur, Pak. Coba. Dhuwur. Oke. Mata lelah, mata panda. Oke. Mantu niki sapa ngerti iso kan. Ya ke umur barang juga ning ya iki setidaknya ngurangi. Di bagian ini kepala bagian belakang ini tadi ya, karena ada merasa tebel bagian sini ya, ini kayak biar rasanya ini masih ada sedikit di bagian kiri ya. Nah, bagian ini kita tekan ini ya, seperti ini. Teknik pakai lutut ya, makanya biasa. Ya ini yang tadi rasa sakit di bagian pinggang tembus sampai di bagian depan ya, kita pakai teknik ini di sini, makanya sering pusing. Oke, sampun.